Ketua Badan Tim Nasional PSSI, Sumarji, memberi gambaran soal calon lawan Timnas Indonesia pada agenda FIFA Matchday Juni 2026. Sumarji menyebut peluang besar Timnas Indonesia datang dari satu tim asal Asia. Agenda FIFA Matchday berikutnya dijadwalkan berlangsung pada 1 hingga 9 Juni 2026. Pada periode tersebut, Timnas Indonesia direncanakan menjalani 2 laga uji coba internasional. Sumarji mengungkapkan bahwa PSSI saat ini masih menjalin komunikasi dengan beberapa negara. Ia memastikan proses negosiasi masih berjalan dan belum final. Kami sedang komunikasi dengan beberapa negara, ujar Sumarji. Ia menambahkan bahwa dari sejumlah negara tersebut, sudah ada satu yang memberikan respons positif. Negara itu berasal dari kawasan Asia dan berpeluang menjadi salah satu lawan Indonesia. Sumarji juga menegaskan bahwa calon lawan Timnas Indonesia bukan Italia. Isu mengenai kemungkinan duel melawan Italia sempat ramai diperbincangkan, terutama setelah tim Eropa tersebut gagal lolos ke Piala Dunia 2026. Namun ia memastikan bahwa opsi tersebut tidak masuk dalam rencana saat ini. Fokus PSSI adalah mencari lawan dari negara yang tidak tampil di Piala Dunia 2026. Untuk satu calon lawan lainnya, Sumarji belum memberikan detail. Ia meminta publik menunggu pengumuman resmi dari PSSI setelah semua kesepakatan tercapai. Bek Go Ahead Eagles, Dean James akhirnya kembali tampil setelah melewati periode sulit akibat polemik Passport Gate. Sebelumnya, nama James ramai diberitakan setelah NAC Breda mempertanyakan status kelayakannya bermain di Eredivisie. Situasi itu membuatnya harus menepi sementara dari aktivitas bersama Go Ahead Eagles. Sejak Maret 2025, kondisi tersebut membuatnya tidak memenuhi syarat untuk tampil di Eredivisie. Namun, melalui proses administrasi lanjutan, statusnya akhirnya dipulihkan sehingga kembali bisa bermain. James mengaku situasi yang dialaminya terasa tidak biasa sejak pertama kali mencuat ke publik. Ia menyebut kondisi itu membuatnya harus berhenti dari aktivitas Dean James untuk sementara waktu. Untuk menangani situasi tersebut, James kemudian melibatkan penasihat hukum. Proses itu dijalankan bersama pihak klub dan agennya untuk mencari kejelasan atas masalah yang dihadapi. Terkait masa depannya, James mengaku belum bisa memberikan kepastian dalam waktu dekat. Namun ia menyatakan keinginannya untuk tetap membela Timnas Indonesia. Untuk situasi saya, saat ini saya belum bisa banyak berkomentar. Yang pasti saya ingin terus bermain untuk Indonesia, tutur James. Luke Vickery menjadi salah satu pemain keturunan yang ramai diperbincangkan beberapa waktu terakhir. Ia adalah pemain yang berposisi sebagai striker dan kini bermain di Australia bersama Macarthur FC. Dalam wawancara eksklusif, Vickery menjelaskan bahwa saat ini proses naturalisasi tengah berjalan. Keluarganya juga sudah merestui untuk menjadi WNI. Keluarga sepenuhnya mendukung keputusan saya jadi WNI. Tentu saja pada akhirnya ini adalah keputusan saya, dan mereka ada di sini untuk mendukung saya, kata Luke Vickery. Musim ini, Luke Vickery tampil cukup baik di Australia. Sebagai pemain muda, ia punya menit bermain yang cukup baik. Total, ia sudah dimainkan 28 pertandingan di 2 kompetisi, A-League dan Asian Champions League 2. Ia sukses mencetak 7 gol dan 3 assist. Vickery juga bisa membuat lini depan Timnas Indonesia semakin tajam. Ia bisa dimainkan di semua posisi lini depan dalam skema 3 penyerang, sebagai sayap kanan-kiri serta penyerang tengah. Turnamen Piala AFF selalu punya tempat spesial di hati pencinta sepak bola Indonesia. Meski bukan agenda resmi FIFA, ajang ini sudah menjadi barometer kekuatan tim-tim Asia Tenggara. Pada edisi 2026 yang dijadwalkan berlangsung 24 Juli hingga 26 Agustus, harapan kembali membuncah untuk Timnas Indonesia. Sejak pertama kali digelar pada 1996 saat masih bernama Piala Tiger, Indonesia belum juga mencicipi gelar juara. Kini harapan itu bertumpu pada pelatih anyar John Herdman. Namun jalan menuju gelar juara tidak akan mudah. Pada Piala AFF 2026 nanti, Indonesia hampir dipastikan tidak bisa diperkuat sejumlah pemain yang berkarir di Eropa, seperti Jay Itzes, Calvin Verdong, hingga Kevin Dix. Absennya mereka disebabkan turnamen ini berada di luar kalender resmi FIFA. Situasi ini membuat Herdman harus memaksimalkan potensi pemain yang berkompetisi di dalam negeri, khususnya di kasta tertinggi, Super League. Nama-nama seperti Tom Haye hingga Rizky Ridho diprediksi akan menjadi tulang punggung tim. Pengamat sepak bola nasional, Roni Pangemanan, menilai peluang Indonesia tetap terbuka lebar meski tanpa pemain diaspora. Ia percaya kualitas pemain lokal tidak kalah bersaing di level Asia Tenggara. Menurutnya, Herdman akan memanfaatkan momen FIFA Matchday pada awal Juni sebagai ajang seleksi dan pematangan tim.
Kini, di tangan John Hartman, Indonesia kembali mencoba memutus rantai kegagalan tersebut. Dengan komposisi pemain lokal yang semakin matang dan pengalaman pelatih di level internasional, optimisme mulai tumbuh. Justin Hubner melakukan pelanggaran keras saat membela Fortuna Sittard. Terjangan darinya membuat kaki lawan robek dan meninggalkan luka yang menganga. Pekan ke-30 Liga Belanda menghadirkan duel Fortuna Sittard versus NAC Breda. Pertandingan digelar di Stadion Overmans Joosten, Minggu malam WIB. Bek Timnas Indonesia Justin Hubner turun sebagai starter Fortuna Sittard. Dia dipasang sebagai bek tengah dalam formasi tim 4-2-3-1. Insiden mengerikan terjadi di menit ke-38. Hubner menerjang penggawa NAC Breda Lewis Holtby dalam duel perebutan bola di dekat kotak penalti. Holtby langsung terjatuh kesakitan usai kena terjangan Hubner. Ex-pemain Tottenham Hotspur ini memegangi kaki kirinya yang terekam kamera mengalami luka robek yang besar, hingga terlihat jaringan di dalamnya. Dia tak bisa melanjutkan pertandingan dan digantikan Mohamed Nasoh. Justin Hubner tidak mendapatkan kartu atas aksinya tersebut. Bek 22 tahun ini tak tergantikan dalam duel yang berakhir imbang 1-1. SofaScore memberi rating 6,8 untuk Justin Hubner di laga Fortuna Sittard versus NAC Breda. Dia mencatatkan 12 kali sapuan, 2 intercept, sekali memblok bola, serta memenangkan 4 dari 6 duel perebutan bola. Hasil imbang membuat Fortuna Sittard tetap berada di urutan ke-12 klasemen Eredivisie dengan 36 poin. NAC Breda tertahan di posisi ke-17 dengan 25 poin. Pelatih Timnas Indonesia John Hartman dijamin bahagia saat ini, sebab dua calon pemain Timnas Indonesia, Dean Zandenbergen dan Luc Vickery, rutin mencetak gol bersama klub masing-masing. Dean Zandenbergen telah mencetak 13 gol dan 3 assist dari 32 pertandingan Liga Belanda 2025-2026. Namun, 13 gol itu dicetak Dean Zandenbergen dalam 15 laga terkini. Terbaru, penyerang 188 cm ini mencetak 2 gol saat VVV Venlo bermain 3-3 atas De Graafschap di pekan ke-36 Liga 2 Belanda 2025-2026 yang berlangsung pada Sabtu 11 April 2026. Luc Vickery, yang dapat bermain sebagai winger dan penyerang tengah, tampil oke bersama sang klub yang eksis di Liga 1 Australia, MacArthur FC. Dari 28 pertandingan di semua kompetisi, Luc Vickery mengemas 7 gol dan 3 assist. Terbaru, ia mencetak satu-satunya gol saat MacArthur FC kalah 1-3 dari Perth Glory yang digelar pada Minggu 12 April 2026. Saat itu, sepakan kaki kiri Luc Vickery dari luar kotak penalti meluncur mulus ke gawang MacArthur FC. Seperti Dean Zandenbergen, Luc Vickery bisa menjadi tenaga tambahan bagi lini depan Timnas Indonesia. Sejauh ini, PSSI sudah melakukan pendekatan untuk menaturalisasi wing. Timnas Indonesia dipastikan akan ambil bagian di FIFA Matchday Juni 2026. Periode itu akan dimulai pada 1 hingga 9 Juni mendatang. Ketua Badan Tim Nasional PSSI, Sumarji, menyebut pihaknya sudah menjalin komunikasi dengan beberapa negara. Mereka diajak untuk menjadi lawan tanding Timnas Indonesia di FIFA Matchday Juni 2026. Menurut Sumarji, satu negara menyambut positif ajakan dari PSSI untuk beruji coba melawan Timnas Indonesia pada Juni mendatang. Negara tersebut berasal dari Asia. Sumarji masih enggan menyebut negara Asia yang akan menjadi lawan tanding Timnas Indonesia di FIFA Matchday Juni 2026, sebab belum ada kepastian alias kesepakatan resmi. Sumarji menyatakan, PSSI akan segera mengeluarkan rilis media secara resmi jika sudah ada negara yang benar-benar setuju menjadi lawan tanding Timnas Indonesia di FIFA Matchday Juni mendatang. FIFA Matchday Juni 2026 sangat penting bagi Timnas Indonesia. Periode itu bisa dijadikan sebagai ajang naik peringkat bagi Garuda. Selain itu, FIFA Matchday Juni 2026 juga bisa dijadikan sebagai ajang persiapan bagi Timnas Indonesia, sebab tim asuhan John Hartman akan bermain di Piala AFF 2026 yang akan berlangsung pada Juli 2026. Timnas Indonesia memiliki ambisi besar di Piala AFF 2026. Tim Merah Putih bertekad meraih trofi juara, sesuatu yang belum pernah diraih sejauh ini. Mads Hilgers menjadi target PSV Eindhoven untuk menggantikan Gerdys Schouten yang mengalami cedera parah, seiring kontraknya bersama FC Twente akan berakhir pada akhir musim ini.